Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Semoga kami dengan tulus ikhlas mendermakan apa yang kami terima berkat kemurahan hati-Mu, ya Allah dan Bapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, lompat ke ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa sebetulnya yang menggerakkan kita untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan? Apa yang mendorong kita untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejani seperti doa kombas, latihan kor, menjadi lektor, menjadi organis, menjadi seksi liturgi, menjadi pengurus dewan paroki, menjadi penggerak-penggerak kombas, dan lain-lain. Ada orang yang aktif hanya untuk memperlihatkan pengaruh dan posisinya terhadap yang lain. Ada pula orang yang mau terlibat aktif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Namun ada pula orang yang sungguh mau terlibat aktif dalam kegiatan kegerejaan atau keagamaan sebagai ungkapan iman dan tanda cintanya kepada Tuhan dan sesama. Dan saya yakin bahwa banyak orang yang mau terlibat dalam berbagai macam kegiatan gereja adalah karena sungguh mengungkapkan imannya sebagai orang Katolik. Kita bisa mengukur dan menilai diri sendiri perihal bagaimana hidup keagamaan yang kita hayati selama ini. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya hidup keagamaan itu dihayati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada umumnya hidup keagamaan orang beriman tampak dalam 3 bentuk, yakni sedekah, puasa, dan doa. Melalui 3 tindakan itu, seorang beriman berupaya untuk memuliakan Allah. Pada kenyataannya, 3 tindakan itu justru menjadi media bagi manusia untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Salah satu cirinya adalah dengan memperlihatkan tindakan itu di hadapan orang lain. Ketika orang memamerkan hidup keagamaannya, ia sebetulnya sedang memegahkan dirinya sendiri. Karena itu, Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati dalam penghayatan keagamaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau demikian, sekarang timbul pertanyaan, apakah ketika kita ikut doa rosario, apakah ketika kita datang ke gereja, apakah ketika kita ikut latihan kor, apakah kita ketika memberikan bantuan sosial, kita foto lalu kita posting di media sosial, entah di FB, Instagram, YouTube, dan lain-lain, yang kemudian ditonton oleh banyak orang, itu adalah salah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mempublikasikan kesalehan-kesalehan yang kita lakukan tidaklah salah dalam konteks hidup kita di zaman sekarang ini, di mana kita hidup dalam kemajuan teknologi informasi. Tetapi yang perlu kita selidiki dan kita renungkan adalah motivasi di balik kita mempublikasikan apa yang kita lakukan itu. Kalau publikasi itu kita lakukan dengan tujuan motivasi agar mengajak orang, semakin banyak orang mau terlibat dalam menyebarkan tindakan kasih kepada sesama sebagai ungkapan iman yang paling mendalam, maka
itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau publikasi yang saya lakukan itu dengan tujuan supaya orang sanjung-sanjung, orang puji, atau punya motivasi tertentu yang lain, maka itu memang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, siapapun kita pasti bisa jatuh dalam sikap sombong dan memegahkan diri. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, saling berbagi, saling menguatkan, saling mengoreksi, agar hidup keagamaan kita sungguh-sungguh datang dari kedalaman iman, sebagai ungkapan pernyataan iman kita yang paling mendalam, dan bukan karena tujuan untuk supaya dilihat atau disanjung orang. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.